teman-teman, masih ingat kan sama Ketut Adiputra? Itu loh, si bocah bermata biru dari Buleleng Bali. Ternyata Ketut juga seorang bocah petualang. Yuk kita lihat bagaimana petualangan Ketut di kampung halamannya. Halo teman-teman seluruh Nusantara. Kami sedang mencari bebek milik bapakku yang terpisah dari kawanannya. Wah, itu mereka. Bapak bilang kalau kita berhasil menangkapnya, boleh segera dipotong dan dibersihkan. Karena ibu akan membuat bebek betutu untuk bekal latihan aku menari nanti. Ayo, tangkap kawan. Berhasil. Adang bebek makan, memang masak-masaknya. Oh iya teman, sampai lupa berkenalan nih. Aku Ketut Adiputra, si bolang mata biru dari Buleleng Bali. Ini kawan-kawanku yang menggunakan kamen hijau namanya Gede Tony Manik Adnyana. Yang berbaju merah namanya Putu Arya Dharma Juniarta. Dan yang menggunakan udeng coklat namanya Ahmad Nugi Prabowo. Dia seorang muslim. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap berteman dan selalu kompak loh. Nah teman, bebeknya sudah kami bersihkan nih. Saatnya kami olah. Oh iya teman, ini bapakku. Namanya Ketut Sukadane. Bapak pun bermata biru seperti aku. Tapi mata biru bapak hanya sebelah. Dan yang ini ibuku. Namanya Ketut Suryani. Kalau ibu bermata seperti orang Indonesia kebanyakan. Kalau yang ini bibi dan kakakku. Dari tadi sibuk membuat bumbu bebek betutu. Yuk kita buat bumbunya. Ayo dibantu kawan. Bolang nih open nih pelut bawangnya. Bumbunya sederhana kok. Ada bawang-bawangan, lengkuas, kunyit, kencur, jahe, cabai, dan lainnya. Semuanya ditumbuk sampai halus. Mek, di Kegor sini ngai pajegan? Astung kare pangidang ngai pajagan nenek. Bemekelo sing pengen ngai pajegan. Dot dati nyuwun pajegan yang. Emang mbok kuat nyuwun pajegan. Sing nggak kuat kok, ye. Setelah halus, bumbunya lalu dibalurkan ke bebek. Yang pasti harus rata ya teman, agar bumbunya meresap. Setelah itu, bebek yang telah dibumbui dikukus. Dan tunggu sampai matang deh. Lang, mumpung konen lebeng, atau lu bapane ngali tanah, anggur ngai cubek. Nana me. Hilang abut tanahnya abang timpal-timpali. Ayo teman, kita bergegas mengantar campuran tanah liat ini. Teman, jarak ke tempat pembuatan gerabah pamanku cukup jauh. Supaya lebih dekat, kita potong jalan saja lewat sawah. Wah, sepertinya kawan-kawanku yang lain sedang bermain tuh di tengah sawah. Lang. Adik bola nih ajak pelalian. Lang, main pelalian ini. Main pelalian nih. Yuk kawan, kita ikutan. Permainan yang sedang dimainkan namanya gowak-gowakan. Mulai. Gowak-gowakan sebenarnya tarian tradisional khas dari desa Panji, Buleleng. Permainan ini bercerita tentang gowak alias burung gagak yang sedang mengincar mangsanya. Jadi, harus ada satu orang berperan sebagai gowak yang bertugas menangkap mangsa atau orang paling belakang dalam barisan. Gowak juga harus berlari sambil bernyanyi.
John. Saking asiknya bermain, hampir saja kami lupa membawa tanah titipan ibu tadi. Ayo kawan, sudah cukup mainnya ya. Akhirnya kami sampai juga di tempat pembuatan gerabah milik Paman. Kebetulan Paman sedang menggiling tanah. Yuk kita tambahkan langsung campuran tanah liatnya. Dengan mesin sederhana ini, tanah digiling sampai halus dan bercampur dengan jenis tanah lainnya. Sepertinya tanah halusnya sudah cukup nih kawan. Yuk kita bantu bawa sebagian. Nah, tanah lempung yang sudah halus bisa langsung dibuat menjadi gerabah dan bentuk lainnya. Yang kamu aja, lu Bina. Kalau aku sih mau bikin cobek seperti yang dibuat Bibi. Lihat teman, Bibiku sangat lihai ya membuat cobeknya. Supaya cepat membentuk hasil yang diinginkan, harus dibantu dengan alat putar teman. Gak cuma satu, ada banyak bentuk dan ukuran gerabah yang dibuat di sini. Dari yang besar sampai yang kecil seperti ini. Ternyata memang tidak mudah untuk membentuknya. Ayo kawan, gerabah yang sudah dibentuk lanjut dijemur supaya kering. Lah ngapa dong? Coba orang-orangan. Suốt mà chán đưa cái mấy ngà ca một bên mọi nha. Wah, pas sekali nih teman. Sekarang saatnya mengangkat hasil pembakaran. Pembakaran ini sudah berlangsung selama 3 hari. Teman yang nulungnya dah. Oh, nah lang, ne jemak lang, ne ditu kumpul lang nah. Ayo kawan, kita bantu angkut gerabah-gerabah yang sudah jadi nih. Pegang yang kuat ya, jangan sampai pecah. Ne lang, ne cenik-cenik ne terakhir ne lang. Paman, yang ide ya cube anggungai bebek betutu. Oh, nah, ne lang, ne anggo ngaben ne lang. Nyana ne anggo wadah bebek betutu tuh len no di tongos nah. Nah. Nah, ini dia yang sudah jadi teman. Ternyata gerabah bikinan Paman bukan untuk wadah makanan loh. Tapi gerabah seperti ini dibuat untuk kebutuhan upacara keagamaan. Untung saja Paman juga membuat untuk wadah makanan beberapa. Gerabah atau cobek untuk makanan permukaannya jauh lebih halus loh. Ya sudah kawan, ayo kita bergegas. Bolang itu ya, Mek? Ije kada laku nih bolang deh maklo gati nih. Nah teman, bebek betutu khas Bali ini jadi makanan kesukaan kami loh. Ibu memang biasa membuatnya jika ada pesanan. Tapi kali ini akan menjadi bekal kami untuk berlatih bermain gamelan. Ini nih abu kamu nah kelang megong nah. Ayo kawan, kita bawa. Wah, ternyata kawan-kawanku sudah bersiap semua. Tanpa berlama lagi, kami harus mulai ikut bermain ya teman. Latihan kali ini, aku bermain gamelan untuk mengiringi tarian Suwete Bangkaje, salah satu jenis tarian khas Bali. Di Sanggar Tari Santi Budaya ini, banyak anak-anak seumuranku berlatih bermain musik tradisional. Dengan berlatih musik, bisa menambah keterampilan loh. Juga bisa tetap menjaga adat budaya kita sendiri. Nah, setelah lelah berlatih, saat yang paling kami tunggu-tunggu nih. Ya makan-makan.
bebek betutu yang kami bawakan tadi jadi santapan yang tidak boleh terlewatkan. Rasanya yang khas dan juga pedas. Mantap. Makan bersama seperti ini namanya magibung. Bisa menumbuhkan rasa kebersamaan loh. Kita lanjutkan petualangan kita ya teman. Kali ini kami akan menuju kebun durian milik paman dan harus melewati persawahan terasering seperti ini. Lang, Dija punya durene. Dija main lang. Nih, main tuan. Ayo bergegas kawan. Sepertinya paman sudah menunggu. Nah, itu dia paman. Beliau adalah seorang petani durian. Paman, kan nyemak durene memek. Oh, gitu tuh itu ala pedidimu itu ada sedang alap nah. Nah, nih kayak nitip bang memek sekalian abah mulai nah. Nah Pak Mang. Lang, mbak malu nana. Ada nggak ya durene Juma? Nah. Pengen timpal ngalap durennya. Main. Gede gati buahnya. Gede gati. Yang kanan jadi itu. Oh, pangnangnya nggak game potong ya. Duh, ada-ada saja kamu Tony. Ini kan durian bukan sembarang durian. Durian yang ditanam oleh paman adalah jenis kane. Biasanya pohon durian itu tinggi dan besar. Kalau di sini kecil dan pendek. Unik kan teman? Jadi nggak perlu lagi deh repot-repot memanjat. Cukup dipetik dari bawah saja. Ada kicernya nih. Oh bangen bare ya nugi alam aja alam naik gedenan. Nya. Ada cernya sih. Nenek kak ini. Woi, si manis nih. Nih durene naik Wih, gede ini nih. warung gede nih sini Jang. Ini badan nih buka nih. Wih, gede gati nih warung gede. Buah durian memang jadi kesukaan kami teman. Jangan. Ini bersuara makan durian ini nih abah nih bang memek nah. Sama paman. Asik. Pasti ibu dan kakak di rumah suka dengan durian petikan kami yang berukuran besar-besar ini. Mbak, saya bawa durian, Mbak. Oh, ya mau durian, Mbak. Kata kakak, durian ini akan dibuat menjadi olesan ketan bakar. Ketan bakar durian nantinya akan dibawa saat upacara pagar wesi. Kita masak daging buah duriannya ya. Kita didihkan api dulu, lalu tuangkan gula secukupnya. Jangan lupa tambahkan santan hasil parutan kelapa tadi. Terakhir, campurkan buah duriannya juga ya, dimasak jadi satu. Aromanya harum sekali. Selagi aku dan Tony membuat selai, Nugi dan Bibi menyiapkan ketannya. Kukusan ketan yang sudah matang selanjutnya diberi pewarna makanan supaya lebih menarik. Aduk sampai merata ya. Habis itu ratakan di atas daun pisang. Gampang kan? Ayo, bawa ketannya ke pemanggangan yang sudah disiapkan. Susun yang rapih ya. Selagi ketan dipanggang, oleskan selai durian di atasnya. Tak usah terburu-buru ya kawan. Oleskan yang banyak dan merata supaya rasa duriannya makin terasa. Kenapa Lang?
Nih, matrakin tinggal kena handus. Ya mau belabang dini jang. Nah, ayo. Asyik, sepertinya sudah pada matang nih. Ayo kita angkat. Ketan bakar durian yang sudah matang, lalu dipotong-potong dan disusun rapi. Ayo kita bantu susun ketan bakar duriannya. Karena Bibi sedang sakit, jadi kita temani kakak membuat pajegan untuk upacara pagar wesi nanti. Lang, yang kan sholat aja nah. Ya nanti aja dari sana. Nah. Ada gini. Teman, walaupun berbeda agama, kami saling menghormati dalam hal menunaikan ibadah masing-masing. Ayo kawan, kita lanjut bantu menyusun pajegannya ya. Pajegan atau gebogan adalah sesaji yang digunakan umat Hindu di Bali dalam ritual keagamaan. Gebogan terdiri dari kumpulan buah-buahan, jajanan, atau bunga yang disusun rapi di atas dulang. Debi, jajan Debi. Jangan lupa ketan bakar duriannya ditaruh di bagian atas ya. Terakhir, tinggal pasang sampiannya deh. Dan ini dia, pajegannya sudah jadi. Kalau begitu, kami siap untuk merayakan upacara pagar wesi besok nih. Hari yang ditunggu-tunggu tiba nih teman. Pagi ini kami bersama-sama berjalan menuju pura untuk merayakan hari raya pagar wesi. Aku senang deh, karena akhirnya kakakku bisa kesampaian merasakan membawa pajegannya langsung. Tidak mudah loh membawa pajegan di atas kepala seperti ini. Selain harus menahan berat pajegan yang lebih dari 5 kg, keseimbangan juga perlu diperhatikan supaya tidak jatuh saat berjalan. Sesampainya di pura, kami disambut untuk menaruh pajegan sebagai persembahan dalam sembahyang pagar wesi. Pajegan ditaruh dan disusun di atas balai piasan. Lang, tuh kan mulai maturan pegor sini? Namo. Sembahyang pagar wesi dipimpin oleh seorang manku, sebutan untuk pemuka agama di pura. Pagar wesi jatuh setiap 4 hari setelah Hari Saraswati. Dirayakan untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasinya sebagai Tuhan, Guru alam semesta. Selesai sembahyang, sudah jadi tradisi untuk bersilaturahmi. Dan yang paling seru, ya berlibur bersama teman maupun keluarga. Lang pidan kaya sana lang subesut pagar osine. Jani mem lali nggak? Ya melali. Lang, antiang lang. Lang, naon, nenek apa nih? Nah, ini apa lagi lah. Hore! Terima kasih Kak. Ayo kawan, kita bergegas berangkat ke air sani. Oh iya, kami sudah janji kalau mau bertemu Nugi di air sani teman. Karena kami sudah kumpul bersama, mari kita makan dulu bekal dari kakakku tadi. Lumayan kan untuk mengisi perut sebelum bermain air nanti. Akhirnya kami sampai juga di kolam renang alam air sari teman. 1, 2, 3,
lompat! Walau berada persis di tepi pantai, kolam renang ini airnya tawar loh. Yap, air kolam ini langsung berasal dari mata air alami. Wah, senangnya bisa berlibur bersama teman-teman. Lang, makasih nah simpel aja air sana. Ayo, loncat lagi. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami di Buleleng, Bali. Dengan keunikan mataku ini, aku bangga jadi anak Indonesia. Tetap semangat belajar mengejar cita-cita dan terus bermain bersama kawan-kawan. Juga tidak lupa tetap melestarikan tradisi dan budaya yang berasal dari tanah kelahiranku. Matur suksma, salam anak Indonesia, salam bocah petualang.